Oke, jadi pada sore hari ini ya saya akan membahas satu tema gitu ya, atau suatu topik yang udah sering dibahas gitu ya. Sering bahas, kita udah sering dengar pendeta di sini udah sering khotbahkan. Tapi saya pikir ada bagusnya juga ya kita dengar lagi, kita ulang lagi supaya itu bisa menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Ya karena belakangan ini saya lihat karena saya aktif di medsos gitu ya, terutama di Twitter gitu. Saya lumayan aktif. Ya kalau saya lihat di situ, aduh orang-orang itu kalau ngomong tuh kata-kata itu bisa kasar gitu dengan tema-tema tertentu gitu. Dan lucunya, saya nemu satu akun ya yang tanda kutip mereka pakai embel-embel nama Kristen gitu. Yang tadinya isinya kayak ayat kok, tapi sekarang kayak mulai ngehujat, kayak ada kata-kata yang, aduh saya pikir kok ini nggak pantas lah, ya harusnya bikin akun anonim kayak gitu kan, pakai nama lain tapi jangan pakai nama itu gitu, tuh kayak nggak jadi katanya Kristen tapi kok begitu gitu, maksudnya bisa jadi batu sandungan gitu. Ya dan pada sore hari ini saya mau bahas mengenai kasih, ya kasih simple ya, hal simple tapi buat saya ini hal yang terutama ya. Ini kita kalau orang Kristen nggak punya ini, waduh repot nih. Ya, jadi ini merupakan harus jadi urat nadi ya, atau nafas dalam kehidupan kita. Ya, kasih ini dalam kehidupan kita. Ya, dan saya akan membahas ini dari 1 Korintus 13 ya. Kalau teman-teman baca di 1 Korintus 13 itu satu pasal itu perikopnya judulnya kasih ya. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana Rasul Paulus gitu ya. Dia menjambarkan kasih gitu ya. Kita buka aja dulu ya. Dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kita baca ya, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Waduh, luar biasa. Ya kadang-kadang kita suka kagum gitu ya sama orang yang, terutama gitu saya suka nonton podcast. Ya ada beberapa orang yang saya lihat, aduh dia cara ngomongnya gitu, cara sistematikanya gitu kan, cara dia menjambarkan masalah gitu, cara dia cari solusi gitu. Itu maksudnya saya ada beberapa orang yang saya kagumin gitu. Ya bahkan ada motivator gitu ataupun apapun itulah. Ya mungkin kita juga suka anggap diri kita mungkin ya kita hebat. Ya mungkin kita pintar ngomong gitu ya, kita pintar dalam menasihati orang gitu kan. Kita kita ada keahlian itulah ya, kita ada dari tutur kata kita itu keluar, bahkan kalau saya bisa bilang ya kita bisa nyanyi dengan luar biasa, betul nggak ya, kita jadi worship leader tapi dibilang ya kita jadi kayak gong aja, kalau nggak ada kasih di situ itu sama dengan kayak gong gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa Paulus dia kasih analogi itu kayak gong dan canang gitu kan. Gong kan cuman bunyi kayak dang gitu kan, kayak maksudnya, aduh apa sih? Maksudnya kayak sekilas tuh kayak nggak ada maknanya gitu, ya. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, ya kita boleh aja di sini berdiri khotbah, ya kita hebat dalam semangatin orang, kita berkata, tapi di sini dibilang ya sekalipun kita bisa berbahasa manusia ya berbahasa malaikat, tapi kalau nggak ada kasih itu kayak nggak ada maknanya gitu saudara. Ya Tuhan lihat tuh kayak ini kata saya ya, bukan mungkin Tuhan lihatnya kayak aduh. Ini ngapain sih orang gitu, nggak ada kayak kalau nggak ada kasihnya itu semua jadi sia-sia gitu, ya makanya saya bilang, aduh ini merupakan hal yang menjadi hal yang sangat krusial gitu untuk kita punya dalam kehidupan kita. Ya kita lanjut dulu ke nomor 2 ya, ayat yang kedua kita baca. 1 Korintus 13 ayat kedua ya. Kita baca sama-sama. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Gile. Ya saya baca ini, saya baca berulang-ulang. Ya udah punya iman gitu kan. Betul nggak? Kita tahu kita bisa bernubuat dan segala sesuatunya. Ya ini kan saudara bisa bayangin nggak sih? Ya ada orang yang hebat gitu ya, maksudnya udah berwibawa gitu kan, dia udah bisa bernubuat segala sesuatunya. Tapi dibilang kalau nggak ada kasih di situ, itu sama juga nggak ada gunanya, itu semua tuh nggak ada gunanya. Ya jadi ini yang perlu kita waspadai teman-teman ya, karena iblis tuh nggak peduli ya, lo boleh bernubuat deh ya,
Dia bisa bilang iman apa, pokoknya selama kamu tidak bisa mengampuni orang lain, wah udah, iblis kerjaannya aman tuh. Ya, selama kita masih benci nih, ya, selama kita masih nyimpan dendam, wah iblis kerjaannya masih aman. Karena itu tadi, ya semua itu nggak berguna kok Paulus bilang di situ. Jelas sekali itu. Ya, sebenarnya bahas 1 Korintus 13 enak nih, cepet ya soalnya kata-kata itu the point. Ya, kita bisa bernubuat, ya, kita punya semua pengetahuan, ya. Kadang-kadang orang sombong dengan pengetahuan ya teman-teman, ya. Orang pintar tuh kadang-kadang bahkan teolog-teolog pintar pun saya lihat, aduh, kadang-kadang mereka tuh kayak apa ya, ngerasa dirinya itu udah apa namanya, ya udah lo apa sih gitu, gue nih hebat gitu. Tapi itu tadi semuanya, kalau nggak ada kasih ya itu semua nggak berguna saudara ya. Saudara bayangin iman loh, ya. Iman yang bisa memudahkan gunung dianggap nggak berguna kalau nggak ada kasih di situ. Ya sama kayak orang Farisi lah, kurang lebih ya. Mereka kurang tahu apa sih Taurat, ya nggak usah ngajarin mereka deh. Ya, kita udah dihantam masih, ya. Mereka kurang taat apa sama hukum itu segala sesuatu. Tapi itu tadi ya, Yesus kadang-kadang suka menegur mereka karena itu ya, mereka cuma peduli sama hal-hal yang apa, istilahnya apa ya? Iya kayak terlalu aturan banget gitu lah, bahasanya apa ya, legalistik ya, daripada kasih sama sesama mereka gitu ya. Makanya ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita lanjut ya, 1 Korintus 13 ayat ketiga ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya baca menyerahkan tubuh untuk dibakar gitu ya, jadi martir gitu. Ya, tapi kalau nggak ada kasih, dibilang di sini nggak ada faedahnya saudara. Ya, kita bisa aja memberi buat Tuhan. Saya bukan bilang kita nggak bisa memberi gitu, nggak harus memberi. Ya justru karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita mendorong diri kita untuk memberi. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh memberi suka apa? Motivasinya itu suka beda. Saya ingat ya dulu, ya sebelum saya ikut gereja ini, ya saya ada di gereja lain gitu ya, yang alirannya Protestan. Saya dulu ikut paduan suara, jadi suka ada beberapa, kita main nyanyi di beberapa gereja. Terus ada satu gereja saya lihat kursi, kalau gereja apa namanya Protestan gitu, biasanya kursi itu kayak kursi kayu panjang gitu ya. Ada tempat buat Alkitabnya di depan, terus saya duduk, terus saya lihat di ujung kursi kayunya itu ada nama keluarganya. Sumbangan dari keluarga siapa, ya saya bilang aduh ya ampun deh. Saya aja dulu yang belum terlalu ini banget, maksudnya ngelihat itu kayaknya aduh, ngerti nggak, kalau buat saya tuh, mau ngapain sih, lu ngasih Tuhan, mau ngasih unjuk orang atau motivasinya apa gitu. Ya, makanya itu tadi, ya kadang-kadang kita, apa namanya, kita pikir dengan melakukan itu semua, ya bahkan kita udah merasa melakukan pelayanan yang luar biasa, ya. Kita udah asyir dari ibadah pagi 1, 2, 3, sunter gitu kan, sekolah minggu semuanya, semua ibadah diikutin tuh, live group semuanya, doa syafaat semuanya. Tapi itu tadi, kalau nggak ada kasih, ya nggak ada faedah, saudara. Saudara bayangin ya, dengan hal sekecil itu aja tuh, dengan kasih itu, kalau nggak ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya itu jadi nggak ada artinya semua yang kita lakukan itu. Ya makanya tugas iblis gampang. Iblis nggak peduli, you mau ke gereja 100 kali juga nggak masalah. Pokoknya selama you nggak bisa mengampuni, selama kamu tidak bisa mengasihi orang, benci sesama, ya dimasukin segala sesuatunya, gosip apa segala sesuatu busuk-busuk di hati situ, semuanya jadi sia-sia. Ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah luar biasa nih, mati buat Tuhan Yesus gitu misalnya gitu. Kita jadi apa? Kita mengorbankan diri kita itu semuanya sia-sia kalau nggak ada kasih, ya. Jadi itu saudara-saudara, ya. Jadi kita mesti hati-hati, ya. Kadang-kadang dari pembicaraan kita, gitu ya, dari motivasi kita itu yang mesti kita perhatikan, ya. Dan juga poin berikutnya ya, poin yang satu tadi ya dari 1 Korintus 13 1-3 itu. Ya itu poinnya adalah, saya kasih judul, kasih itu lebih berarti dari kepandaian dan kehebatan kita. Ya. Turunannya tadi itu poin pertama.
Ya, dan poin kedua ialah kasih itu adalah bukti kedewasaan rohani. Ya, kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Jadi di sini jelas saudara-saudara ya bahwa bukti utama dari kedewasaan rohani kita itu bukannya seberapa banyak kita tahu mengenai Alkitab gitu, bukan tentang aktivitas itu semata gitu ya. Jadi bukti kedewasaan rohani kita ialah ketika karakter kasih itu nyata di dalam kehidupan kita ya. Karakter itu tadi yang kita baca ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya, jadi bukan sekedar kata-kata aja ya. Kalau kita bilang kasih itu ada, kita harus mengasihi ya. Kasih itu harus ada dalam kehidupan kita, ini mesti ada nih. Ya makanya saya cari-cari, ini udah ada semua belum ya di saya ya. Kasih itu sabar. Pertama kali dibilang kasih itu sabar loh. Saya jadi ingat tadi Pastor bisa ngomong. Waktu Paulus bilang sama orang-orang waktu kapalnya mau tenggelam. Udah gue bilangin sih, jangan, bener nggak? Kalau dia nggak sabar, dia bisa kempelin, udah mati aja gitu kali. Kalau dia nggak sabar, bener nggak? Tapi kan dia nggak kayak gitu. Dia tetap semangatin, betul nggak? Dikasih bilang jangan keluar, tenang aja nggak bakal mati. Wah, karena Paulus ngerti itu. Ya, Paulus ngerti kasih itu. Ya, karena dia diselamatkan karena kasih. Dia ngerti itu, saudara. Ya, sabar, murah hati. Makanya ini nih, ya yang mesti kita cerminkan dalam kehidupan kita. Ya, makanya saya sering ngomong, kasih itu sebenarnya, ini buat saya ya, ini opini saya susah sebenarnya. Kasih itu buat, kalau buat saya ini buat orang-orang yang kuat. Ya kadang-kadang kita nganggap, alah lemah lembut loh ini, padahal aduh, it's tough man. Buat mengasihi itu susah loh. Ya, kita suka benci sama orang tua, betul nggak? Sama saudara suka berantem. Ya, apalagi maafin teman sepelayanan, aduh, teman suka sebel sana sini, Pak Pendeta sendiri aja suka sebel. Gimana? Betul nggak? Itu masalahnya saudara. Ya, Iblis nggak peduli kita di sini. Pokoknya selama lo sebel teman pelayanan, sebel sama pendeta kamu udahlah aman, tugasnya aman gitu. Ya, jadi hari ini kita hati-hati saudara. Ya, kita bilang kiri kanannya kita belajar mengasihi. Kita harus mengasihi. Gitu. Haleluya. Ya, jadi itu saudara ya, jadi harus dicerminkan dalam kehidupan kita, ya, udah jelas, ya makanya itu tadi, ya, ini yang menjadi concern ya Paulus karena Paulus waktu itu, ya dia nulis ini buat orang-orang di Korintus karena di orang Korintus itu pada saat itu ya pada ada perpecahan gitu ya, mereka pada berantem dan segala sesuatunya. Nah ini yang menjadi concern utamanya, ya. Terus poin yang kedua, lanjutannya, jadi kedewasaan rohani itu terlihat juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Ya, seperti Paulus tadi, ya dia sabar. Ya, udah dibilangin sih jangan, lu mesti pergi juga, udah tahu gua ngikut gitu kan. Jadi hancur tuh, ya kapalnya. Makanya ini lucu ya, mungkin ini menurut saya ya, ini menurut pandangan saya. Saya kadang-kadang suka lihat malahan orang yang baru lahir baru tuh kayaknya aduh dia tuh lebih rohani, bener nggak? Dia dalam berkata-kata lebih hati-hati, maksudnya gak banyak ngomong lah ya, perilakunya juga dijaga. Kadang-kadang kita nih aduh yang udah terima Tuhan ngomong sembarangan aja, gitu. Ya kita suka ngejelekin satu sama lain, bercanda gitu, tapi tanpa kita mikir gitu. Ya kita suka sembarangan gitu ya. Perilaku kita suka sembarangan. Nah ini yang mesti mesti hati-hati saudara. Ya jadi ya orang dewasa orang itu juga ya dia nggak iri hati, sombong gitu ya, dan itu tadi nggak mudah tersinggung dan segala sesuatunya. Ya ini masalah real yang kita hadapin nih. Ya karena ya
masalah iri, sakit hati, ya ini kan yang masalah yang kita hadapi setiap hari, saudara. Kita ada nggak sih, kita lihat satu orang yang sekarang kita mesti sebel, ada nggak? Ya. Saya dulu ada, sekarang udah nggak ada. Ya. Dulu tuh cewek ada perempuan gitu ya. Enggak, dulu muka saya jerawatan, parah jerawatannya. Ini cewek, kalau ketemu saya suka katanya rawat, raja jerawat. Saya serius, ini saya cerita aja kesaksian ini. Tapi itu lama-lama walaupun saya diem ya, saya sadar itu saya jadi nyimpan jadi sebel gitu. Kayaknya kalau ngeliat muka dia tuh aduh, rasanya mau gue lempar pakai apa nih gitu kali ya kan. Mau di tapi itu makanya saya coba belajar, yang mungkin dia nggak ngerti kali. Tapi makin kesini ya, saya doain juga waktu itu, saya doain. Ya ini udah dulu lama sebelum saya bertobat malah, ya sebelum saya bertobat. Ya tapi di situ ya saya belajar karena itu tadi, ya. Waktu saya pertama ke gereja, ya di dalam hidup saya belajar tuh mengenai kasih. Ya, jadi dulu prinsip saya percuma kalau saya ke gereja, saya keluar tapi saya nggak praktekin ini gitu. Ya itu prinsip saya udah lama tuh. Ya maka kadang-kadang orang ngeliat saya, aduh lo cemen amat sih, marah dikit kayak. Saya bilang, aduh buang-buang energi ngapain sih? Iya kan? Ini terus terang aja, ini saya nggak tahu mungkin saya aneh kali orangnya. Kadang-kadang orang kalau pergi masanya, udah lo kan gede udah, lo itu dia tuh. Padahal itu hal yang paling saya tentang gitu, maksudnya ngapain lagi aduh. Tuhan kita kan Raja Damai, betul nggak? Ya kita juga pengen ikuti, kita jadi orang yang kasih damai lah. Benar kan saudara-saudara? Jadi ya memang itu ya proses yang mesti dilatih sih. Memang nggak gampang, susah itu. Ya apalagi orang suka ngatain kita, ya susah itu, susah banget. Ya makanya itu tadi, ya itu karakter itu harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya bisa aja kita aktif pelayanan, tapi ya itu tadi, ya kelakuan kita, ya tutur kata kita tuh masih suka sembarangan. Nah, itu nggak mencerminkan dewasa rohani, saudara. Ya jadi kedewasaan rohani itu terlihat ya ketika kasih itu ada dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu. Ya, saya mau lompat sendiri. Saya mau lompat gitu ya, lewat dari kopi ini. Kita baca di Yohanes 13:35. Ya, Yohanes 13:35. Saya jadi mau lompat ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seorang muridku jikalau kamu ikut kelas dasar Alkitab. Bukan ya? Bukan kan? Kamu muridku jika kamu rajin memberi ke gereja gitu. Bukan saya bilang itu nggak penting. Tapi kalau kita ada kasih dalam kehidupan kita, kita pasti dorong diri kita untuk doa syafaat. Betul nggak? Kita pasti dorong diri kita untuk memberi. Makanya kasih itu penting, saudara. Ya, ini kalau saya bilang tadi, ini merupakan urat nadi, ya, sebagai kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya itu tadi, ya, kadang-kadang kita suka ngaku orang Kristen, tapi itu, ya, kita suka sulit mengampuni, ya, kita gampang tersinggung, gitu kan. Ya apalagi itu tadi ya di dalam pelayanan dan keluarga, ya itu paling gampang lah, itu contoh paling real gitu ya. Ya kita makanya tadi dibilang ya kita bisa aja nih, ya mungkin kelihatan hebat pelayanan luar biasa, tapi kalau di dalam hatinya masih nggak bisa mengampuni, gitu kita masih kesel sama satu, wah itu sia-sia tuh ya. Tapi jangan sampai saudara-saudara ya, jangan sampai apa yang kita lakukan tuh jadi sia-sia cuma gara-gara kita nggak bisa mengasihi gitu kan, sayang kan saudara-saudara, betul nggak? Ya, kita lanjut di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca sama-sama. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, haleluya. Ya jadi kadang-kadang kita suka ngejar hal-hal yang gak ada maknanya. Nih saya bilang begini ya, kan tadi dibilang kasih itu tidak berkesudahan, betul nggak? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan
lenyap sebab pengetahuan kita tidak akan lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Jadi kehidupan yang tanpa kasih itu, ya, kalau saya bisa bilang di sini, itu nggak ada maknanya di dalam Tuhan. Maksudnya nggak ada makna kekekalan. Ya, maksudnya nggak ada nilai kekekalannya, nggak ada. Ya makanya apa yang kita anggap penting di dunia ini, ya mau pengetahuan kita kayak, ya mau karunia-karunia itu tadi, ya yang kita baca, ya itu semua akan berlalu, tapi kasih itu akan tetap ada. Ya makanya kadang-kadang kita suka orang Kristen ya pada umumnya. Ini saya bukan gimana-gimana, maksudnya ini yang saya lihat. Kadang-kadang kita orang Kristen kita suka egois. Ya bukan yang kita nggak mau mukjizat ya. Kadang-kadang tuh kita selalu mukjizat sentris gitu. Betul nggak? Kita mau terobosan sentris, ya bukan yang nggak mau terobosan, mau. Ya terobosan pasti saya juga mau, saudara. Ya mukjizat Tuhan saya mau, janji-janji Tuhan tuh saya mau dalam kehidupan saya. Tapi itu tadi jangan lupa hal yang penting itu. Ya kasih itu harus ada dalam diri kita dulu. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kita selalu fokus ngejar, makanya aduh sayang ya kalau kita orang Kristen kita selalu fokusnya untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kan di sini Paulus mengajarkan kita ya ada hal yang lebih berharga daripada itu, betul nggak? Yaitu kasih itu, karena kasih tidak berkesudahan. Ya nubuat tadi ya akan berakhir kok, bahasa roh akan berhenti. Ya kita tiap satu orang batas aduh kita bisa doa kencang-kencang saudara, ya. Kita bisa nangis-nangis nih di depan mimbar, ya. Tapi kalau nggak ada kasih di sini, aduh, jadi sia-sia saudara. Ya sayang, ya makanya di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Allah itu kasih, makanya kasih itu kekal lamanya. Kasih itu umurnya dari zaman dulu. Betul nggak? Dia selama Allah ada ya kasih itu ada gitu loh. Ini bukan barang lama nih. Maksudnya ini bukan hal yang baru, tapi ini hal yang udah lama saudara. Ya jadi itu tadi ya makanya kita harus tahu ya apa yang mau kita kejar di dunia ini, gitu khususnya sebagai orang percaya. Ya jadi kita mesti lihat lagi ya kita kita membenarkan diri kita. Ya kita undang kasih itu masuk ke dalam kehidupan kita, ya supaya kasih itu juga dapat tercermin ya melalui kehidupan kita. Ya nanti saya masuk situ kita lanjut lagi di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih, karena Allah ialah kasih. Ya. Ntar waktu kita naik, ya iman kita udah gak berlaku lagi tuh. Udah ketemu soalnya, betul gak? Pengharapan kita udah digenapin semua kok pas kita udah ketemu dia nanti. Tapi ya itu tadi, kasih itu tetap ada selama-lamanya. Ya makanya itu tadi kasih itu lebih besar saudara ya. Bahkan dari iman dan pengharapan, betul gak? Ya makanya Paulus di sini mau coba dorong kita ya dalam ayat ini supaya kita tuh bisa memaknai hidup ini ya dengan kasih gitu ya sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya karena kita bisa mengasihi karena Tuhan udah mengasihi kita lebih dahulu. Ya itu intinya tuh ya makanya Paulus nih saudara ya ketika dia menginjil gitu ya di Roma dimanapun itu dia berada ya dia selalu bilang begini ya ingatlah saudara-saudara bahwa kamu itu telah dikasihi dan kamu telah diampuni ya. Orang itu buat hidup dalam kasih, orang mesti engah dulu, lo tuh dikasihin loh. Gitu. Ada pengampunan loh, ya, makanya Paulus selalu bilang, aduh, kasih itu yang bisa mengubahkan kita. Ya. Kasih itu yang terutama, karena tanpa itu jadi sia-sia semuanya. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita, ya makanya kita bisa mengasihi yang lain. Ya. Karena pakai kekuatan kita sendiri nggak bisa, kecuali nggak ada yang bagus sih. Ya. Di dalam diri kita tuh nggak bisa keluar sesuatu yang bagus tanpa Tuhan. Ya tanpa Tuhan yang taruh rohnya dia dalam kehidupan kita, kasih itu dalam kehidupan kita, ya kita nggak bisa mengasihi orang saudara ya. Jadi kita mesti belajar bahwa hidup tanpa kasih itu, ya kehidupan kita itu nggak ada artinya. Ya jadi sekali lagi saudara-saudara, ya di akhir khotbah saya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya percaya kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih.
ya. Karena hukum yang terutama, ya, seperti Matius 22 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi, ya. Jadi tetap semangat saudara, ya, kita harus hidup belajar mengasihi, ya, karena tanpa kasih ya kita nggak bisa, segala sesuatu yang kita lakukan nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan karena Allah itu adalah kasih, ya. Kalau kita tidak mengasihi, ya itu tandanya Tuhan nggak ada dalam hidup kita. As simple as that. Karena kasih itu bukti Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena di ayat berikut-berikutnya Paulus bilang kalau kita nggak tinggal dalam kasih, ya kita hidup dalam kegelapan. Ya, kalau orang hidup dalam kegelapan, udah pasti dia nggak bisa membenarkan dirinya. Ya, makanya kita butuh kasih Tuhan. Ya, sesimpel kita maafin orang, ya kita sabar, kita belajar itu dulu deh. Ya, yang simpel. Ya, dan saya rasa simpel tapi itu hal yang paling susah, benar nggak saudara? Ya, kadang-kadang tuh buat maafin orang, aduh, susah deh. Ya, tapi itu, nah, yang Tuhan mau itu. Ya. Karena saya yakin dan percaya orang yang bisa mengampuni, mengasihi, wah itu orang-orang yang luar biasa, saudara. Ya, itu orang-orang yang luar biasa. Itu baru namanya murid Yesus. Haleluya. Khotbah saya selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang selalu mengasihi kami dengan luar biasa. Dan biarlah Tuhan, biar kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mencerminkan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kepada siapapun Tuhan yang kami temui, biar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan makanya Tuhan kami bisa mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang selalu memuliakan nama Tuhan, dan kami berdoa biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, kiranya Tuhan biarlah mereka diberkati, jasmani serta rohani Tuhan, biarlah kehidupan mereka dapat menjadi berkat bagi orang banyak, dan mereka dapat mencerminkan kasih Tuhan. Dan pada sore ini Tuhan mau berdoa biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami semua yang ada di sini Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar pada akhirnya nanti Kau boleh temukan kami tetap setia melakukan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan pujian, hormat, dan kemuliaan ke dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ibadat telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.